Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair teman-teman salih dan salihah. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, nahnu mu'minun. Allahu Akbar. Semoga hari ini Allah memudahkan kita dalam memahami materi yang disampaikan ya teman-teman. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat khususnya bagi diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Baik teman-teman, sebelum belajar kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman, masih tentang waktu. Waktu adalah salah satu bentuk nikmat pokok dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa waktu, semua yang dimiliki tidak akan berarti. Saking pentingnya waktu, Allah Subhanahu wa taala pun bersumpah atas nama waktu melalui beberapa ayat yang tertera di dalam Al-Qur'an. Salah satunya yang tertera di dalam surat Al-Asr, surat ke-103 ayat 1 sampai 3. Yang artinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Nabi Muhammad SAW pun bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Tirmizi, dan Ibnu Majah, yang artinya, dua nikmat yang banyak manusia tertipu di dalam keduanya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Nah, itulah tadi teman-teman surat Al-Quran, surat Al-Asr, dan hadis yang menjelaskan bahwa betapa pentingnya kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Karena waktu tidak akan berputar kembali dan hanya akan terus maju dan meninggalkan kita. Seperti halnya saat ini di bulan Ramadan, di 10 hari terakhir bulan Ramadan, kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kita tingkatkan kegiatan amal ibadah kita seperti memperbanyak sholat, memperbanyak zikir, memperbanyak mengaji, memperbanyak amalan-amalan kebaikan lainnya. Semoga kita semua dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya ya teman-teman. Teman-teman, di video sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana caranya membaca jam. Terus kemudian kita juga sudah mengetahui bagaimana cara mengubah satuan waktu jam ke menit dan menghitung berapa lama waktunya. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara menghitung lama waktu sebuah kegiatan. Ya, kapan dimulai dan kapan selesai kegiatan tersebut. Kita dapat sama-sama mengetahuinya dengan cara menghitung waktunya ya teman-teman. Nah, sekarang teman-teman silahkan lihat contoh soal yang ada di halaman 83 ya teman-teman. Udin dan teman-teman sedang melakukan latihan menari. Mereka memulai kegiatan latihan menari pukul 14 siang dan selesai latihan pukul 16. Berarti mereka latihan selama 2 jam. Berapa menit mereka latihan? Nah, berarti kita jumlahkan 2 jam dikali 60 menit atau 60 ditambah 60. Jadi mereka latihan selama 120 menit. Contoh soal berikutnya. Hilma mengikuti kegiatan salat Ramadan. Kegiatan tersebut dimulai dari pukul 10 siang dan berlangsung selama 3 jam. Berapa menit kegiatan tersebut berlangsung? Dan pukul berapa kegiatan tersebut selesai? Bagaimana cara menghitungnya? Yaitu pertama kita lihat dulu lama kegiatan berlangsung selama 3 jam. Kegiatan dimulai dari pukul 10. Kita hitung sama-sama. Dimulai dari angka 10. 10, 11,
12, 13. Nah, berarti kegiatan akan selesai pukul 13 siang apabila kegiatan tersebut berlangsung selama 3 jam dan dimulai dari pukul 10. Kemudian pertanyaan kedua, berapa menit waktu kegiatan berlangsung? Seperti yang kita ketahui, kegiatan berlangsung selama 3 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi kita tinggal kalikan atau jumlahkan ya teman-teman. 3 jam dikali 60 menit atau 60 ditambah 60 ditambah 60 sama dengan 180 menit. Contoh soal berikutnya. Fatimah membaca Al-Quran selama 2 jam. Fatimah selesai membaca Al-Quran pukul 9 pagi. Pertanyaannya, pukul berapa Fatimah mulai membaca Al-Quran? Dan berapa menit Fatimah membaca Al-Quran? Nah, teman-teman, untuk mengetahui pukul berapa Fatimah mulai membaca Al-Quran, kita tinggal menghitungnya ya teman-teman. Fatimah selesai membaca pukul 9. Nah, Fatimah membaca Al-Quran selama 2 jam. Nah, berarti kita hitung mundur ya teman-teman dari pukul 9. Yuk sama-sama. 1 ke pukul 8 dan 2 ke pukul 7. Nah, berarti Fatimah mulai membaca Al-Qur'annya pukul 7. Pertanyaan berikutnya, berapa menit Fatimah membaca Al-Qur'an? Nah, teman-teman, kita ketahui bahwa Fatimah membaca Al-Qur'an selama 2 jam. Kita juga tahu bahwa 1 jam itu adalah 60 menit. Jadi caranya sama seperti soal sebelumnya teman-teman, dijumlahkan saja yaitu 2 jam dikali 60 menit atau 60 ditambah 60 sama dengan 120 menit. Nah, itu tadi teman-teman beberapa contoh soal bagaimana cara menghitung lama waktu kegiatan, kemudian menentukan kapan kegiatan tersebut dimulai dan kapan kegiatan tersebut selesai. Kemudian mengubahnya menjadi satuan menit. Ustazah harapkan semoga teman-teman dapat memahaminya ya. Untuk dapat lebih memahami, silahkan teman-teman menyelesaikan soal latihan di buku temanya ya. Sekian dari Ustazah. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.